Selamat pagi, selamat sore maksudnya, Mbak. Kami dari kelompok 4 yang presentasikan Transportable Database Space with Incremental Backup. Anggotanya ada saya, Gusti. Pak, sama ini ada bintang, seri bintang. Oke. Jadi untuk outline-nya kami ada Transportable Table Space, habis itu ada Incremental Backup, habis itu yang ketiga ada tingkatan atau tingkat dalam backup incremental, keempat ada manfaat incremental backup, yang ke ya yang kelima ada menggabungkan transportable table space dengan backup incremental di Oracle. Yang keenam itu ada faktor yang mempengaruhi tingkat downtime selama migrasi database. Yang ketujuh ada strategi pengelolaan downtime pada migrasi data. Selanjutnya, jadi apa itu table space? Jadi transportable table space itu adalah fitur dari Oracle Database yang memperbolehkan kita untuk memindahkan sekumpulan database beserta table space dan data-datanya dari suatu database ke database lainnya. Lalu fitur ini bisa juga digunakan untuk memigrasi database, bisa juga untuk digunakan untuk menyalin database, bisa juga untuk memindahkan table space tertentu dari antara suatu database ke database lainnya. Habis itu untuk melakukan operasi pemindahan table space, pada dasarnya itu kita kayak melepaskan table space-nya, lalu kita konekin lagi ke suatu database yang lainnya. Jadi apa itu incremental backup? Incremental backup itu suatu metode atau jenis cadangan yang pakai untuk mencadangkan data dari terakhir kali dia itu terkena perubahan. Kayak anggapannya kayak Google Docs, kayak dia kan ada last update gitu kan. Nah, sama juga kayak gitu. Dengan kata lain, kita setiap kali ada suatu perubahan yang dibuat, dia itu bakal backup data tersebut yang paling baru dan data yang sebelumnya. Eee, jadi ini itu sangat berguna untuk mengurangi waktu pemindahan database karena akan lebih efisien dan juga lebih efisien secara waktu dan juga untuk storage-nya juga lebih efisien. Oke, jadi kesimpulannya itu incremental backup kita itu mempermudah pemindahan suatu database dari suatu maksudnya mempermudah eee, pemindahan file table space itu dari satu database ke database lainnya dengan lebih efisien dengan menggunakan incremental backup secara bertahap gitu. Jadi anggap aja kalau misalnya hari Kamis ini kita ada full backup. Nah, kita full backup. Nanti kalau untuk hari Jumatnya kita akan melakukan incremental backup. Nanti di Jumatnya itu dia bakal nge-save perubahan yang paling terjadi di hari Jumat yang terakhir kali last update dan dia akan nge-backup juga yang sebelumnya di hari Kamis yang full backup. Sama juga entar kayak di hari Sabtu, entar hari Sabtu dia akan melakukan incremental backup. Dia bakal nge-save last update di hari Sabtu di jam 23.59 mungkin, dan dia bakal nge-save juga yang sebelumnya di hari Jumat dan begitu juga seterusnya. Lalu di sini kita ada tingkatan dalam backup. Jadi itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu full backup, yang kedua itu incremental backup, yang ketiga itu differential backup. Yang full backup itu self explanatory, seperti biasa dia akan seperti biasanya dia akan backup secara keseluruhan seperti bagaimana penjelasannya. Untuk yang incremental backup dia seperti yang tadi sudah dijelaskan, dia itu nge-backup di sejak terakhir kali dilakukan itu perubahan, maupun itu dari level 0 atau yang full backup maupun incremental backup yang paling terakhir. Untuk differential backup itu dia itu ada lebih ke tergantung daripada pengelola database-nya, dia itu ada pilihan, dia mau sejauh mana tergantung dari pengelolanya, dia mau lakuin incremental backup itu sejauh apa, atau maupun dia melakukan full backup. Jadi itu tergantung dari pengelolanya. Selanjutnya lanjutkan Pak teman saya. Jadi apa sih manfaat dari incremental backup ini? Pertama, kita bisa mendapatkan apa itu namanya efisiensi waktu. Backup incremental itu karena hanya mencadangkan data sejak cadangan terakhir. Lalu hemat ruang penyimpanan data, alasannya tentu saja sama, karena dia hanya menyimpan atau membackup sejak backup terakhir sebelum dia dilakukan. Lalu ada recovery yang cepat atau pemulihan cepat yang dia karena yang dia kita dapatkan karena hanya perlu mengambil data yang berubah sejak cadangan terakhir. Penyesuaian dengan kebutuhan pemulihan juga itu karena kita bisa memilih dari misalkan dari hari apa saja yang kita lakukan backup yang ingin kita restore. Lalu ada mengoptimalkan sumber daya. Ini membantu backup incremental membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya terutama pada lingkungan database yang besar. Selanjutnya ini adalah menggabungkan transportable table space dengan backup incremental di Oracle. Itu ada 2 langkah. Yang pertama ada full transportable table space atau FTT, dan ada juga backup incrementalnya. Lalu dalam operasi transportable table space-nya, kita akan mengekspor metadata, membongkar data dari database sumber,
lalu kemudian table space-nya disalin ke database yang kita inginkan. Lalu setelah kita salin, kita bisa melakukan import metadatanya, lalu muat datanya ke database targetnya. Lalu untuk backup incremental, dia itu hanya digunakan untuk mencadangkan blok yang telah berubah semenjak cadangan terakhir. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian di sini menggabungkan transport table space dengan backup incremental. Di sini kita melakukan cadangan penuh untuk tingkat 0 dari table space yang akan dipindahkan untuk membuat dasar dari database-nya. Kemudian kita menyalin data yang terkait dengan table space yang ke database target. Lalu mengimpor metadata dan muat data ke database target. Dan setelah itu melakukan transportasi awal dan dapat menggunakan backup incremental untuk menangkap perubahan pada table space sumber. Nah, secara berkala bisa dilakukan backup incremental dan salin cadangan incremental di database target. Lalu terakhirnya kita menerapkan cadangan incremental ke database target untuk menjaga sinkronasi dengan perubahan pada sumber. Kemudian kita masuk ke faktor yang mempengaruhi tingkat downtime selama migrasi database. Yang pertama ada ukuran database. Jadi semakin besar database akan semakin lama juga waktu yang dibutuhkan untuk menyalin data dan melakukan perubahan struktur. Yang kedua ada kompleksitas migrasi. Jika migrasi melibatkan informasi data yang kompleks atau perubahan struktural yang signifikan dapat memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan yang lebih simpel. Kemudian yang ketiga ada metode migrasi yang digunakan yang mengaruhi tingkat downtime. Untuk beberapa metode seperti online atau migrasi secara bertahap dirancang untuk menghindari downtime sepenuhnya. Kemudian yang keempat ada jenis aplikasi dan beban kerja. Beberapa aplikasi atau beban kerja mungkin membutuhkan waktu downtime minimal sementara yang minimal 24 jam, sementara yang lain mungkin lebih fleksibel. Lalu yang kelima ada ketersediaan sumber daya, yaitu seperti jaringan atau bandwidth dan kapasitas penyimpanan yang dapat mempengaruhi seberapa cepat data dapat dipindahkan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Lalu yang keenam ada strategi migrasi. Penggunaan strategi migrasi dapat mempengaruhi downtime, misalnya migrasi secara online atau dengan menggunakan teknologi seperti Oracle. Kemudian ada strategi pengelolaan downtime pada migrasi database. Yang pertama ada migrasi secara bertahap, memungkinkan sebagian dari aplikasi untuk fungsionalitas dipindahkan terlebih dahulu untuk mengurangi dampak keseluruhan pada ketersediaan. Yang kedua ada migrasi secara online, penggunaan teknologi dan strategi yang memungkinkan operasi database secara online selama migrasi dapat mengurangi atau menghilangkan downtime. Yang ketiga ada backup dan restore cepat, yaitu membuat backup lengkap sebelum migrasi dan menggunakan teknologi backup yang efisien dapat mempercepat proses pemulihan database. Yang keempat ada perancangan yang matang, dapat dengan cermat setiap langkah migrasi, identifikasi potensi titik-titik risiko dan menyiapkan strategi pemulihan cepat. Kemudian yang kelima ada uji dan verifikasi, yaitu proses di lingkungan uji untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah sebelum migrasi dilakukan produksi. Kemudian dilanjutkan masuk ke praktikum SQL. Oke, kita sebelumnya udah pindah dulu atau session ke PDB 10. Selanjutnya kita bakal nge-create si table space ini. Kita nge-create table space T4 untuk path-nya sekian dan juga size-nya juga sekian. Oke, table space itu terbentuk. Kalau kita akan alter ke Google Database ke PDB 10 dengan kondisi save state. Oke, setelah kita alter, lalu kita akan ngecek kalau misalnya transportable database ini bisa terjadi atau enggak di T4, table space 4 tadi. Tapi maaf, oke, berhasil ya, skill procedure successfully complete. Lalu kita akan nge-select ini, oke, kita nge-select transport ini buat tahu kalau misalnya ada violation yang terjadi atau enggak. Jadi kalau misalnya ada terjadi, kita akan muncul sesuatu, tapi kalau misalnya terjadi, dia akan no-row selected, maka artinya dia aman. Selanjutnya akan diteskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita mulai dari alter session ke CDB dulu. Sudah, lalu kita menjalankan query untuk membuat DPDB 10 agar kita bisa mendapatkan path-nya. Dia berfungsi sebagai pemanggil path-nya seperti objek dalam Java. Lalu kita grant write on, grant read write di directory DPDB 10 ke sys. Lalu kita commit. Terus kita menjalankan
query untuk menampilkan directory si DPDB10 ini udah ada apa belum. Oke, udah. Lalu di sini kita akan membuat table space tempat menjadi read only. Oh, ini karena saya berada di ini ya. Karena saya berada di $root. Oke, udah, kita pindah lagi ke $root. Oke, jadi di sini kita jalanin query-nya buat nge-export data public, metadatanya. Di sini tertera ketentuan-ketentuannya, dia bakalan pakai dump tempat dump, dia bakalan pakai path dari directory DPDB10-nya. Yang pathnya itu ada dari sini. Oke, di sini sudah selesai, berarti kita bakalan ke PDB10-nya. Kita copy dari PDB10 ke PDB yang kita inginkan. Ya, di sini saya pengen punya template di PDB1. Kita copy juga dump file ke dalam ini PDB dir. Lalu kita jalankan ini. Oke, sudah kita jalankan ini. Create ini DPDB1 sebagai path yang tadi juga, agar juga mudah dipanggil. Lalu kita grant, kita commit. Lalu kita cek apakah ada DPDB1 dari semua directories. Oke, sudah. Setelah itu kita hapus si transportable, si tempatnya. Tempatnya kita hapus, drop table space T4 including contents. Kita jalanin, dia bakalan otomatis ngedrop kan. Lalu kita paste import data file-nya. Kurang lebih sama ya. Isinya dump file-nya, lognya ada di tempat.log, data files yang ada di situ. Setelah itu kita tunggu apakah berhasil atau tidak. Oke, successfully completed at Tuesday November jam sini. Setelah itu untuk backup akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini kemudian kita akan lanjut ke backup incrementalnya. Yang pertama kita lakukan adalah shutdown terlebih dahulu database-nya. Sudah di shutdown, kemudian kita masuk kembali lagi ke startup one. Oke, startup one ini mengembangkan database kita agar bisa di backup. Kemudian kita akan melakukan alter database log. Ini fungsinya untuk mengaktifkan untitled log untuk backup incremental. Kita tekankan, sudah di alter, kemudian kita buka database-nya, database open. Ya, ini sudah teropen. Lalu kita masuk ke halaman untuk membackup database. Nah, di dalam arman ini kita connect ke target database-nya dengan menggunakan query ini. Nah, ini kita sudah connect, kita tahu ORL-nya. Lalu kita melakukan backup incremental ke nolnya untuk biar log. Kita paste di sini, lalu kita run. Ya, ini sudah mulai starting untuk membackup database-nya. Ini karena kalau kami saja tidak cukup, maka kami stop, makanya terjadi error. Itu karena disk kami tidak cukup untuk backup datanya, sehingga kita hentikan, makanya dia error. Jadi ketika kita sudah melakukan backup, kita bisa exit untuk menyelesaikannya, untuk kembali ke SQL. Ya, disini sudah selesai. Ya, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 4. Sekian, terima kasih atas perhatian Bapak. Sekian.